hari ini akan belajar matematika, melanjutkan tentang materi yang kemarin, bilangan eksponensial. Dan yang sekarang kita masuk ke materi akar-akar. Dalam akar-akar ini, sama kayak kemarin bilangan eksponen, memiliki sifat-sifatnya juga. Yang pertama, sifat yang pertama Bapak sudah lihat, Bapak sudah nulis di sini. Akar A itu sama aja dengan A pangkat setengah. Dari mana? Karena sebenarnya akar A itu A pangkat 1 dibagi, nah seperti ini. Cuman kalau misalnya akar 2 itu nggak pernah dituliskan, makanya dibiarkan saja seperti ini. Hasilnya jadi A pangkat setengah. Pak, contoh lain misalnya A pangkat 2 akar 4. Biasanya kalau lebih dari 2, akar 3, akar 4, akar 5 itu akan dituliskan seperti ini. Jadi kalau diubah bentuknya menjadi A pangkat 2/4. Itu ya anak-anak. Contoh lain, ini Bapak udah nulisin A pangkat 2, akar A pangkat 2. Itu sama aja dengan A pangkat 2/2. 2/2 berapa anak-anak? 2 bagi 2 itu kan 1. A pangkat 1 bisa dituliskan A saja. Untuk sifat yang kedua, itu ada akar A kali B. Kita bisa memisahin menjadi akar A dikali akar B. Di dalam pembagiannya juga sama. Akar A per B atau akar A bagi B. Itu bisa kita ubah menjadi dipisah-pisah ya. Akar A dibagi akar B. Sampai sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Kalau ada, nanti kita diskusi aja langsung ya, secara WA group atau kalian bisa nanya di Google Classroom. Dan selanjutnya kita akan masuk ke menyederhanakan bentuk akar. Di sini Bapak udah mengambil contoh akar 4. Pak, gimana cara menyederhanakannya? Akar 4. 4 itu berapa kali berapa sih Pak? Atau akar itu 4 itu berapa pangkat berapa? Makanya kita harus hafal perkalian pangkat. Jadi patokan penyederhanaan bentuk akar itu patokannya ini. Contoh yang pertama akar 4 itu kan 2 akar 2, hasilnya jadi 2. Pak, terus kalau 64 kita coba ya. 64 itu berapa? 8 pangkat 2 kan? Berarti 8 pangkat 2. Jadi hasilnya 8. Nah Pak, ini ada satu contoh lagi nih. Akar 32. Sedangkan kita di sini nggak ada yang pas dengan perkalian ini. Perkalian pangkat-pangkat. Ini harus gimana Pak? Kita harus disederhanakan 32 itu berapa kali berapa sih? Yang patokannya angka dari 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 sama 100. Ayo, kalau 32 itu berapa kali berapa? 32 itu 16 dikali 2. Ya kan? Nah, 16 itu 4 pangkat 2 dikali 2. Lalu gimana Pak? Yang punya pangkat itu dikeluarkan dari akarnya. Jadi 4 dikali akar 2. Atau bisa dituliskan dengan 4 akar 2. Kita masuk ke contoh yang lain ya. Di sini ada akar 18, akar 125 sama akar 108. Kita masuk dulu yang ke akar 18. Ayo, 18 itu berapa kali berapa? Kita lihat di angka sini. Oh, 18 itu 9 dikali 2, iya toh? 9 itu 3 pangkat 2 dikali 2. Jadi hasilnya 3 akar 2. Kalau 125? Belakangnya 5, udah jelas pasti 25. 25 dikali 5 atau 5 pangkat 2 dikali 5. Hasilnya
5 akar 5. Terus kalau 108 berapa Pak? Ayo, 108 berapa kali berapa? 36 kali 3, benar nggak? Jangan pakai kalkulator, coba cek. 36 itu berapa? 6 pangkat 2 dikali 3, hasilnya 6 akar 3. Begitu. Yang berikutnya kita akan mengoperasikan bentuk akar. Bentuk pengoperasian yang pertama itu penjumlahan dan pengurangan. Kita lihat di contoh yang pertama, A pangkat A akar C ditambah B akar C itu jadi A tambah B akar C. Contohnya 5 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2 itu hasilnya jadi 11 akar 2. Sorry, maaf, bukan pangkat tapi akar ya. Next, yang kedua, A akar C dikurangi B akar C jadinya A min B akar C. Contoh, 12 akar 3 dikurangi 4 akar 3 maka hasilnya 8 akar 3. Jadi kalau penjumlahan dan pengurangan intinya akarnya harus sama baru bisa dijumlahin. Akar 2 baru bisa dijumlahin. Akar 3 baru bisa dikurangi. Kalau misalnya akar 2 ditambah akar 5 ditambah akar 6 itu tidak bisa karena akarnya harus sama. Nah, ada contoh lain, akar 45 dikurangi akar 500 ditambah akar 320. Dari akar-akar ini kalian harus merubahnya ke bentuk akar yang paling sederhana. 45 kita ubah dulu jadi 9 dikali 5, hasilnya akar 9 itu kan 3 ya. 3 akar 5, 500 berapa kali berapa? 100 kali 5. Akar dari 100 itu 10, jadi 10 akar 5. Dan yang 320 itu 64 kali 5. 64 berapa? 8 kan? 8 akar 5. Nah, kalau sudah bentuknya sama seperti ini baru kita bisa jumlahkan. Akar 3 akar 5 dikurangi 10 akar 5 ditambah 8 akar 5 itu hasilnya tinggal kita 3 dikurangi 10 dikurangi 8 hasilnya 1 akar 5. Atau bisa dituliskan juga dengan 5 akar 5 karena kalau satu di depan itu nggak perlu dituliskan. Mengoperasikan bentuk akar. Yang kedua itu ada perkalian bilangan real. Yang dimaksud dengan perkalian bilangan real itu dikalikan dengan angka yang nggak punya bentuk akarnya. Contohnya A dikali B akar C jadinya A dikali B akar C. Contoh misalnya 5 dikali 2 akar 6 hasilnya 10 akar 6. Nah, di sini ada contoh 2 akar 242. Kita ubah dulu akarnya jadi 2 sudah bawa tulis ya. 242 nya itu kita sederhanakan. 242 itu berapa kali berapa? 121 kali 2. 121 itu kan 11 pangkat 2 dikali 2. Jadi hasilnya 2 dikali 11 akar 2 yang kalau 2 dikali 2 dikali 11 itu 22 akar 2. Oke, contoh lain. Ntar hapus dulu ya. Contoh lainnya yang seperti ini misalnya 3 4 akar 2 ditambah akar 162. Ayo, gimana? Perkaliannya sama seperti perkalian biasa dulu. 3 dikali 4 dan 3 dikali 162. Hasilnya jadi 3 kali 4 akar 2 ditambah 3 162. Nah, di sini kita juga harus menyederhanakan 162-nya dulu. 3 kali 4 12 akar 2 ditambah 3 dikali akar 162 berapa kali berapa? 81 kali 2 ya toh?
162 kalau dibagi 81 jadi kali 2. Hasilnya 12 akar 2 ditambah 3 kali 9. Kenapa 9 Pak? Karena akar dari 81 itu 9 kuadrat, maka hasilnya 9 dikali akar 2. Jadi 12 akar 2 ditambah 27 akar 2. Hasilnya berapa? 39 akar 2. Oke semuanya, sampai jumpa di pengoperasian akar yang berikutnya.